Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusno Khotimah, nomor pokok mahasiswa 262201028 dari kelas 6B Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Slema. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom merupakan bentuk desentralisasi yang menimbulkan adanya otonomi daerah atau kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing bagi pemerintah daerah. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Tata kelola yang baik merupakan sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan dituntut untuk memiliki kualitas informasi yang andal, dalam hal ini biasa disebut sebagai kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat terpenuhi jika data terbebas dari definisi salah maupun kekeliruan material, dan dapat dikategorikan profesional apabila data dalam laporan keuangan menggambarkan atau memperlihatkan kenyataan sebenarnya dan dapat dicek keabsahannya. Untuk memperoleh kualitas tersebut, maka harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengorganisasian kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menetapkan sasaran dan tujuan, kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh sistem akuntansi keuangan agar informasi yang dihasilkan memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan, disusun berdasarkan skema menyeluruh, ditinjau untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait. Sistem akuntansi keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia dalam pemerintahan merupakan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Teori yang menjadi landasan penelitian ini yaitu stewardship theory. Stewardship theory mengarahkan perwujudan akuntabilitas kepada masyarakat dapat dilakukan dengan pelaporan keuangan yang berkualitas. Namun dalam praktiknya masih terdapat laporan keuangan yang disajikan belum memenuhi kualitas laporan keuangan yang baik. Kabupaten Slema sejak tahun 2008 sampai tahun 2019 belum pernah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun pada tahun 2020 untuk pertama kalinya Kabupaten Slema memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditemukan adanya permasalahan. Yang pertama, terjadi penurunan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Kabupaten Slema, dan yang kedua, belum adanya konsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang digunakan yaitu yang pertama, apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kedua, apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Peneliti membatasi penggunaan indikator pengukuran variabel agar pembahasan tidak meluas. Penelitian ini menggunakan indikator kualitas laporan keuangan menurut Jauhari dan kawan-kawan tahun 2021. Pengelolaan keuangan menurut Devitri 2018, sistem akuntansi keuangan menurut Jauhari dan kawan-kawan tahun 2021, dan kompetensi sumber daya manusia menurut Jenny dan kawan-kawan tahun 2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sahabat Tia dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Vidyasari dan Surena pada tahun 2021. Jauhari dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Setio Budi pada tahun 2022. Irapa dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Yulianda dan Oktala pada tahun 2021. Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, di mana pengelolaan keuangan sebagai variabel X1, sistem akuntansi keuangan sebagai variabel X2, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel X3,
serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y. Berdasarkan judul yang diangkat, yaitu pengaruh pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, maka penelitian ini akan dilaksanakan di pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Juli tahun 2023 sampai dengan selesai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner yang dikirim melalui Google Form. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Data diolah menggunakan Statistical Page for Social Science atau SPSS versi 26. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh, di mana keseluruhan dari anggota populasi akan dijadikan sebagai sampel, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F.